Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video presentasi kami, yaitu dari kelompok 2. Coba deh, teman-teman bayangin kenapa seseorang memilih membeli smartphone tertentu. Bukan cuma karena speknya, tapi mungkin karena ingin merasa lebih produktif, lebih keren, atau mungkin lebih terhubung dengan dunia. Nah, ternyata di balik semua pilihan itu ada sebuah konsep menarik yang bisa menjelaskannya, yaitu main and change atau biasa disingkat dengan MEC. Video ini kita akan bahas tuntas tentang bagaimana MEC membantu kita memahami hubungan antara fitur produk, manfaat yang dirasakan, sampai ke nilai-nilai pribadi yang lebih dalam. Presentasi ini kami buat khusus supaya tampilannya lebih visual dan nyaman diikuti. Jadi, pastikan teman-teman simak dari awal sampai akhir ya, karena konsep ini penting banget terutama jika teman-teman tertarik di bidang analisis sistem, marketing, bahkan pengembangan produk. Baik, sebelumnya kita mulai perkenalan dulu ya. Baik, untuk anggota kelompok kami ada 5 orang. Yang pertama yaitu Yusriah Nabila Fifah dengan NIM A1C022010. Yang kedua ada Noval Arif Priyadi dengan NIM A1C022017. Yang ketiga ada Afiza Audia Febriani dengan NIM A1C022054. Yang keempat ada Fauzan Rio Wigunamara dengan NIM A1C022064. Dan yang terakhir ada saya, Aisyah Frestiana Putri dengan NIM A1C022086. Langsung aja kita mulai pembahasan. Inilah dia Mains and Change. Main and Change atau MEC ini dilatar belakangi dengan perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir, yang telah menjadikan smartphone sebagai kebutuhan pokok bagi sebagian besar masyarakat. Smartphone tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi juga telah berkembang menjadi perangkat multifungsi yang mencakup hiburan, media sosial, produktivitas, hingga sarana bisnis. Persaingan ketat di pasar smartphone mendorong produsen untuk terus berinovasi dan menawarkan berbagai fitur serta spesifikasi yang beragam guna menarik minat konsumen. Di tengah banyaknya pilihan produk yang tersedia, perilaku konsumen dalam memilih smartphone menjadi semakin kompleks. Konsumen tidak hanya mempertimbangkan aspek fungsional seperti harga, kualitas kamera, kapasitas baterai, dan kecepatan prosesor, tetapi juga aspek emosional dan nilai personal seperti gaya hidup, citra diri, hingga status sosial. Oleh karena itu, memahami preferensi konsumen secara lebih mendalam menjadi hal yang penting bagi produsen maupun pemasar untuk mendapat menyusun strategi pemasaran yang tepat sasaran. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menggali makna di balik pemilihan konsumen adalah Mains and Change atau MEC. Metode ini berlandaskan pada asumsi bahwa konsumen membuat pilihan berdasarkan hubungan antara atribut produk, konsekuensi penggunaan, dan nilai-nilai pribadi yang ingin dicapai. Dengan menggunakan teknik laddering, MEC memungkinkan penelitian untuk menelusuri alasan-alasan mendalam mengapa konsumen memilih produk tertentu, serta bagaimana atribut produk dikaitkan dengan nilai-nilai yang mereka anggap penting. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dari MEC ini yaitu bagaimana hubungan antara atribut produk, konsekuensi penggunaan, dan nilai personal konsumen dalam metode Main and Change atau MEC. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari MEC ini yaitu menganalisis dan memetakan hubungan antara atribut produk, konsekuensi, dan nilai konsumen menggunakan pendekatan Main and Change atau MEC. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat yang pertama adalah menambah wawasan tentang perilaku konsumen melalui pendekatan MEC atau Mains and Change. Kemudian manfaat kedua yaitu memberikan panduan bagi perusahaan dalam merancang produk dan strategi pemasaran yang lebih sesuai dengan nilai konsumen. Selanjutnya adalah kajian teori. Mains and Change adalah konsep yang menjelaskan bagaimana konsumen mengaitkan fitur produk dengan manfaat yang mereka terima, yang kemudian mengarah pada pencapaian tujuan atau nilai pribadi tertentu. Menurut konsep MEC, setiap produk memiliki 3 unsur yang penting. Yang pertama, atribut, yaitu fitur atau karakteristik produk, misalnya desain atau teknologi. Yang kedua, manfaat,
yaitu nilai atau keuntungan yang didapatkan konsumen dari atribut produk tersebut, misalnya kenyamanan atau efektivitas. Kemudian yang ketiga, tujuan pribadi, yaitu pencapaian tujuan yang lebih besar yang ingin diraih konsumen, seperti status sosial atau kepuasan emosional. Berikut adalah penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Kaciak dan Cullen pada tahun 2009 yang menunjukkan bahwa pendekatan MEC mampu memetakan persepsi konsumen terhadap produk teknologi dan mengungkap struktur makna yang mendasari keputusan pembelian. Kemudian yang kedua, ada penelitian yang dilakukan Tai et al. Tahun 2017 yang menggunakan MEC dalam konteks pemilihan produk gadget yang menunjukkan bahwa nilai personal seperti efisiensi, kepercayaan diri, dan konektivitas sosial menjadi faktor penting dalam pembentukan preferensi konsumen. Selanjutnya, ada metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Waktu pengumpulan data dilakukan pada 10 April 2025, sedangkan tempatnya dilakukan secara online menggunakan Google Form, sehingga tidak terbatas tempat secara fisik namun ditujukan kepada teman-teman kami. Kemudian yang kedua ada subjek penelitian. Subjek responden adalah teman-teman kami yang bersedia mengisi kuesioner yang kami bagikan lewat status WhatsApp. Kemudian yang ketiga ada desain penelitian. Jenis penelitiannya yaitu kualitatif eksploratif, kemudian menggunakan metode MEC atau Minds and Chain. Kemudian ada teknik analisisnya yaitu layering, kemudian ada pengkodean, terus HVM, dan yang terakhir itu perhitungan abstractness ratio dan centrality index. Kemudian yang keempat ada data dan teknik pengumpulan data. Nah, jenis data dari penelitian kami yaitu data primer berupa jawaban kuesioner online dari teman-teman kami. Kemudian ada teknik pengumpulan datanya. Yang pertama menggunakan Google Form yang kami bagikan online lewat status WhatsApp. Kemudian pertanyaan berbentuk wawancara bertingkat dalam kuesioner. Dan pengisian kuesioner itu berfokus menggali dari atribut, konsekuensi, dan nilai pribadi dari responden. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, pengumpulan data. Metode pengumpulan data biasanya dikumpulkan melalui wawancara yang bisa menggunakan survei dengan teknik layering. Kemudian yang kedua ada pengkodean data, yaitu identifikasi atribut, kemudian konsekuensi yang diperoleh, dan nilai pribadi. Kemudian yang ketiga, membangun hierarki MEC. Nah, setelah data dikumpulkan, kategori-kategori untuk atribut, konsekuensi, dan nilai pribadi harus dibangun. Jadi setiap hubungan antara atribut, konsekuensi, dan nilai pribadi itu membentuk hierarki. Kemudian yang keempat ada analisis kualitatif. Nah, analisis kualitatif ini digunakan untuk menilai pola hubungan antara atribut, konsekuensi, dan nilai pribadi. Dengan teknik ini, kami dapat mengidentifikasi kriteria-kriteria atau kategori umum yang sering muncul dari wawancara atau data dari kuesioner yang teman kami isi. Kemudian yang kelima ada peta hierarki atau HVM. Nah, setelah melakukan analisis, buatlah peta hierarki yang menunjukkan hubungan antara atribut, konsekuensi, dan nilai pribadi. Peta ini membantu untuk menggambarkan bagaimana konsumen memandang produk dan menghubungkan dengan nilai-nilai pribadi mereka. Kemudian yang terakhir ada interpretasi hasil, yaitu memastikan bahwa interpretasi hasil sesuai dengan tujuan penelitian dan memberikan wawasan yang berguna untuk pengembangan strategi pemasaran atau pengembangan produk. Yang pertama ada layering, yaitu menanyakan kepada responden terkait preferensi dalam memilih smartphone. Manakah yang dipilih dan mengapa? Selanjutnya, pertanyaan dilanjutkan dengan pertanyaan dasar Minds and Chain. Kenapa hal tersebut penting bagi responden? Oke, selanjutnya yaitu ada content analysis atau coding, di mana tabel 1 ada atribut, konsekuensi, dan juga nilai individu. Yang pertama, atribut pertama yaitu merek HP terpercaya, kemudian konsekuensinya rasa aman dan kualitas baik, kemudian nilainya merasa yakin dengan pilihan.
Dan yang kedua, atribut yang kedua yaitu kamera bagus, konsekuensinya itu foto jernih dan bagus, kemudian nilainya ekspresi diri. Kemudian atribut yang ketiga yaitu baterai awet, konsekuensinya yaitu tidak sering mengecas dan dapat dipakai seharian. Kemudian nilainya yaitu produktivitas dan hemat waktu. Kemudian yang keempat yaitu harga terjangkau, konsekuensinya itu bisa menyesuaikan anggaran. Kemudian nilainya yaitu hemat biaya. Terus kemudian yang kelima yaitu unit tahan lama, dan konsekuensinya yaitu tidak sering beli baru. Kemudian nilainya yaitu lebih praktis dan tidak ribet gonta-ganti Kemudian yang keenam yaitu tampilan menarik, konsekuensinya itu nyaman dipakai sehari-hari. Kemudian nilainya yaitu kepuasan pribadi. Dan yang terakhir yaitu kesesuaian dengan keinginan, konsekuensinya yaitu tidak ada penyesalan dalam membeli. Kemudian nilainya yaitu menikmati pengalaman memiliki sesuatu yang diinginkan. Dan yang ketiga yaitu implikasi matriks. Sebelum membuat implikasi matriks, kita harus mengelompokkan coding yang dirasa sama ke dalam satu topik. Topik dan kode tersebut kemudian ditempatkan dalam sebuah tabel. Kemudian setelah itu dilakukan perhitungan in degree, out degree, kemudian jumlah sel aktif atau abstract test ratio, dan centrality index. Bisa dilihat tabel 3 implikasi matriks. Frekuensi yang paling sering muncul adalah hubungan antara kamera atau T2 dan kesesuaian keinginan atau T6, di mana banyaknya yaitu ada 6. Dan ini T1 yaitu merek HP, kodenya itu iPhone, Samsung, Xiaomi, dan Vivo. Kemudian T2-nya ada kamera, kodenya kameranya sangat oke, kameranya bagus, kameranya jernih. Selanjutnya T3 yaitu daya tahan baterai, kodenya itu baterai awet, tidak perlu sering ngecas, tahan dipakai seharian. Kemudian yang T4-nya itu harga, kodenya harga masuk di kantong, anggaran terbatas, kesesuaian budget sesuai anggaran. Kemudian T5-nya yaitu kepuasan pribadi, kodenya puas mengabadikan momen, puas dalam membeli sesuai keinginan. Kemudian T6-nya kesesuaian keinginan, kodenya yaitu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan yang dimau. Dan yang terakhir yaitu T7 tampilan, kodenya itu fitur menarik, tahan banting, tampilan menarik. Tabel 4 yaitu cut off 1. Cut off 1 tidak ada yang dihilangkan dengan total sel aktifnya yaitu 21. Cut off 2 menghilangkan yang muncul satu kali sehingga total sel aktifnya ada 13. Terus cut off hanya dilakukan sampai cut off 2 dikarenakan sudah mendapatkan hasil yang efektif dengan persentase 61,9%. Yang keempat ada Hierarchical Value Maps atau HVM. HVM adalah representasi visual dari hubungan antara atribut, konsekuensi, dan nilai dalam bentuk diagram hierarki. HVM adalah gambaran dari hubungan antara A, C, dan V dengan pertimbangan AR dan CI-nya. Yang selanjutnya adalah grafik dari HVM. Berdasarkan grafik dari HVM ini memvisualisasikan bagaimana konsumen berpikir dari atribut produk seperti merek smartphone, kamera, harga, unit tahan lama, kesesuaian keinginan, tampilan, dan daya tahan baterai. Data angka seperti centrality index yaitu 0,485 untuk T6, nilai abstraknya sebesar 0,688, dan frekuensi link 6 kali untuk T6 memperkuat bahwa kamera dan kesesuaian keinginan adalah hal utama bagi responden dalam memilih smartphone. Hal ini menunjang keputusan pembelian yang mengedepankan pengalaman emosional, sementara atribut seperti merek smartphone adalah fondasi praktisnya. Warna gelap dalam kotak menunjukkan topik yang sering disebutkan. Kamera dan kepuasan pribadi muncul sangat sering dan merupakan prioritas utama dalam keputusan pembelian smartphone. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang Means and Change atau MEC. Dari penjelasan tadi kita bisa lihat betapa pentingnya memahami hubungan antara produk, manfaat yang dirasakan, dan nilai-nilai yang dipegang oleh konsumen. Dengan pendekatan MEC, kita jadi bisa membuat keputusan yang lebih tepat, khususnya dalam perancangan produk, strategi pemasaran, ataupun penyusunan sistem yang lebih user-friendly. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk selalu belajar dengan semangat, dan sampai jumpa di presentasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.